Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Jelas. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana lisanan Arabiyyan tibyanan wa ja'ala lughata al-Arabiyyah li fahmi al-Qur'ani was sunnah miftahan wa bayanan. Asyhadu an la ilaha illallah an'ama bil lisani 'ala al-insani minnatan tawdihan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفصح الناس لسانا وأحسنهم بيانا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين سلفوا طريقة لغة إعرابا وبيانا. الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini tertanggal Ahad ya 6 Juli 2025 atau yang bertepatan tanggal 10 Muharram 1447 Hijriah, kita kembali melangsungkan pertemuan kita berikutnya dalam mengkaji atau membaca kitab Nahwu yang berjudul Kaifa Tutskinu ala Ajrumiyah milik dari Syekh Ahmad Iskandar Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentunya tak lupa salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada pertemuan yang lalu kita mengkaji tentang bab i'rab. Kita mengkaji bab i'rab di mana i'rab secara bahasa adalah al-izhar wal bayan, yaitu nampak dan jelas. Dan secara istilah sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum dalam matanya, yaitu taghyiru awakhir, perubahan akhir yang dimaksudkan adalah ahwal, yakni keadaan akhir suatu kata. Jadi setiap kata yang keadaan akhirnya itu bisa berubah, dia akan terkategorikan sebagai isim yang mu'rab, yakni isim yang bisa mengalami i'rab, perubahan akhir ya di keadaan akhirnya. Nah, kemudian kita masuk kepada pembagian i'rab itu ada empat. Ada empat, ada rofa, ada nasab, ada jir dan juga jazm. Dari keempat i'rab tersebut ada i'rab-i'rab yang dikhususkan hanya untuk isim, begitupun hanya dikhususkan untuk fi'il, dan ada i'rab yang berserikat di antara isim dan fi'il. Nah, i'rab yang mushtarak atau yang berserikat antara isim dan fi'il itu ada dua, apa saja? Ar-raf'u Nasab. nasbu. Sahih, nam ya, ar-raf wa nasbu, rafa' dan nasab. Nah, sedangkan yang khusus, ada khusus untuk isim, ada khusus untuk fi'il. I'rab apa yang khusus untuk isim di mana fi'il tidak mendapatkan i'rab tersebut? I'rab apa? Al-jar. Al-jar ya, al-jar au al-khafdu begitu. Kemudian tersisa satu i'rab yakni al-jazm ya. Maka itu adalah i'rab yang khusus untuk fi'il. Sebagaimana khafat atau jar khusus ya untuk isim. Baik. Barakallahu fikum. Nah, setelah kita mengenal ada empat pembagian i'rab, ternyata i'rab itu keadaannya bisa dua, bisa terlihat atau terbaca oleh kita, dan juga bisa juga apa? Tidak terbaca, alias diniatkan, diniatkan atau ditakdirkan begitu ya, takdiran. Nah, itu semua nantinya berlaku bisa pada isim untuk yang i'rab secara takdir ya. Untuk i'rab secara takdir itu dia bisa berlaku pada isim, bisa juga berlaku pada fiil. Nah, isim-isim apa saja yang dia itu nanti i'rabnya secara takdir? Yang pertama adalah isim maksur. Kemudian yang kedua adalah isim mankus. Dan yang ketiga nanti ada isim yang disandarkan kepada ya sukun, di mana ya sukun tersebut adalah ya mutakalim. Nah, setelah saya cari, ternyata setelah ini ada pembahasannya nanti. Jadi Afwan, kemarin kan saya jadikan PR untuk menjelaskan hari ini. Nah, nampaknya kita akan jelaskan itu pada pembahasan yang sudah disediakan oleh penulis ya, atau disediakan oleh Syekh Ahmad Iskandar. Nah, jadi teman-teman bisa mencatat terlebih dahulu secara mudahnya seperti yang sudah saya jelaskan. Isim maksur itu adalah setiap isim mu'rab
yang diakhiri oleh huruf ilat alif begitu. Sedangkan isim mankus adalah setiap isim mu'rab yang diakhiri oleh huruf ilat ya. Begitu ya, kurang lebih. Nah, ya. Kemudian ada juga fiil nantinya yang mana keadaan i'rabnya itu tidak nampak oleh kita ketika nanti tanda i'rabnya menggunakan harokat begitu. Nah, itu kan dia berlaku pada fiil-fiil mu'tal atau fiil-fiil yang diakhiri oleh huruf ilat. Huruf ilat ada berapa kemarin? Huruf ilat? Tiga. Ada tiga. Ya, apa saja? Alif, ya, Alifu waw. wal Ya. wawu wal ya'u. Baik, Alif, ya, nah. dan waw. Barakallah fiik. Nah, sekarang kita masuk bab yang ini sama seperti bab i'rab sebelumnya, ya ini sangatlah penting. Nah, ya. Nah, di sini hafalan kita harus mulai diaktifkan alamatul i'rab yaitu tanda-tanda i'rab agar kita nanti bisa mengenali oh kata ini beri'rab rofa dari tandanya ini. Oh, kata ini beri'rab nasab, tandanya ini. Kata ini beri'rab jer, kata ini beri'rab jazm. Baik, sekarang kita masuk alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Awalan, yang pertama adalah tanda dari i'rab rofa. Tanda dari i'rab rofa. Kita baca terlebih dahulu perkataan milik Al-Imam Ibnu Ajurum. Silakan, siapa yang mau baca? Qolal. Ana Ustaz. Baik, silahkan. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Ibnu Ajurumi liraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. فأما الضمة فتكون علامة لرفع في أربعة مواضع في في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء Baik, وأما cukup dulu. Nah, di sini li raf'i. Rofa itu memiliki arba'u alamat. Dia memiliki 4 tanda. Pelan-pelan ya. Rofa itu memiliki 4 tanda. Yang pertama domah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, berarti domah ini menjadi apa? Tanda asal bagi rofa. Kemudian nanti ada 3 tanda lagi untuk rofa, yang nanti 3 tanda ini menggantikan si domah ini. Karena memang bentuk kata tersebut ya hanya cocok dengan apa? Salah satu dari 3 tanda pengganti domah untuk i'rab rofa. Nah, ketiga tanda i'rab rofa selain domah adalah wawu, alif, dan nun. Kalau kita lihat ketiganya apa? Huruf. Ya, huruf. Jadi, tanda i'rab rofa yang termasuk harokat hanya satu, yakni domah saja. Nah, dan ini ada tempat-tempatnya. Dan ini ada tempat-tempatnya. Nah, ya. Maka lihat di sini domah terlebih dahulu. Fa'ammad domatu, maka adapun domah takunu alamatan, dia menjadi apa? Tanda li raf'i untuk i'rab rafa di berapa tempat? Arba'ati mawadi'ah, pada 4 tempat. Oke. Fil ismil mufrad. Nah, isim mufrad. Isim mufrad ini isim yang tunggal. Kemudian ada jamak taksir. Jamak taksir ini adalah bentuk jamak yang dia bukan termasuk jamak muzakkar ataupun ya bukan termasuk jamak muzakkar salim, bukan termasuk jamak muannats salim dari segi bentuk ya. Nah, dari segi bentuk. Nah, ini dia memiliki perbedaan antara jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim. Jamak taksir ini adalah jamak yang tidak memiliki eh, aturan seperti itu ya. Nah, karena aturannya itu beragam, bukan tidak memiliki aturan sama sekali, bukan. Nah, jadi ya, aturan konkret begitu. Karena nanti bentuk jamak taksir di sini ada pengurangan huruf, ada penambahan huruf, bahkan ada ya eh, perubahan harokat, tapi bentuk katanya sama. Nah, ya. Kemudian ada jamak muannats salim. Nah, ya. Jamak muannats salim ini adalah bentuk jamak yang dibentuk dari isim muannats, ya, dari isim muannats. Jadi isim itu kalau kita lihat dari sisi jenis atau gendernya, karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang mengenal gender ya. Nah, ada gender laki-laki, ada gender perempuan. Nah, untuk yang laki-laki nanti diistilahkan dengan mudzakkar, kalau untuk yang perempuan diistilahkan dengan muannas.
Ada beberapa bahasa di dunia yang mengenal sistem gender, ya, selain bahasa Arab. Di antaranya ada Rusia, ada Jerman, dan ada beberapa bahasa lainnya. Nah, termasuk bahasa Arab di sini. Nah, ya. Nah, jadi setiap kata nantinya ada dia masuk ke kategori gender mudzakkar, ya. Kemudian ada kata yang masuk ke gender muannas, sama itu punya ciri-ciri. Ciri-ciri yang paling nyentrik, ya, paling menonjol. Nah, kalau isim yang bergender muannas dalam bahasa Arab itu dia diakhiri tak marbutoh, gitu. Kemudian kalau isim yang tidak diakhiri tak marbutoh itu muzakkar. Nah, itu secara mudahnya. Walaupun tidak selalu seperti itu bisa digunakan menjadi patokan. Karena nanti ada isim mu'annas yang gendernya mu'annas dalam bahasa Arab tuh dia tidak diakhiri tak marbutoh begitu. Karena nanti mu'annas itu ya ada yang secara lafaz berarti kan ada tak marbutoh, kemudian ada yang tidak secara lafal alias maknawi. Ya gitu, ya. Yang maknawi itu berarti secara makna dia muannas, tapi kalau pelafalan tidak muannas alias lafalnya tidak diakhiri tak marbutoh. Nah, ya. Nah, untuk isi muannas itu ketika dijamakkan maka masuklah ke jamak muannas salim. Nanti bentuknya kita akan lihat di contoh. Nanti ketika rofa dia tandanya dengan domah gitu ya. Kalau ketika jamak muannas salim berirob rofa, nanti keadaan akhirnya itu berharokat domah gitu ya. Kemudian fiil mudhari, fiil mudhari. Tapi fiil mudhari yang di sini ada syaratnya. Syaratnya apa? Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Yang akhir dari fiil mudhari tersebut dia tidak bersambung. Nah, ya, dengan sesuatu, ya, dengan sesuatu. Nah, sesuatu yang dimaksudkan di sini nanti sekitar ada 5 hal begitu ya. Ada 5 sesuatu tersebut. Ntar kita akan bahas. Nah, inilah tanda dari i'rab rafa, domah, wawu, alif, dan nun. Kemudian untuk domah dia berada pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, jamak taksir kedua, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat adalah fi'il mudhari tapi yang tidak bersambung akhiran dengan sesuatu apapun. Lanjut dibaca lagi wa amal wawu. Wa ammal wawu fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkari salim wal asma'il khamsah wa hiya abuka, akhuka, hamuka, fuka wa dzu malin. Baik, terjemahkan. Adapun wawu, Adapun wawu menjadi alamat untuk rofa di dalam alamat dua artinya apa alamat? Tan, tanda 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 menjadi tanda untuk i'rab rafa. Kemudian di dalam 2 tempat, yaitu di dua jam tempat. mudzakkar salim dan asma khomsah. Ya, al-asmal khamsah ini adalah isim-isim yang 5 atau kita biasa menyapa dengan panca isim. Nah, panca isim atau isim-isim yang 5 ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jurum, yaitu lafal abu ketika dia nanti disandarkan kepada domir kaf di sini. Kaf di sini adalah domir, namun bisa juga nanti bukan kaf, bisa kum, bisa ki. Nah, ya, ada pembahasannya nanti. Kemudian lafal aku juga sama dengan syarat seperti abu sebelumnya, ya. Nah, berikutnya ada hamu, ipar. Kemudian ada fu, mulut. Kemudian ada zumalin. Nah, sebetulnya yang termasuk al-asmal khamsah itu adalah zu saja. Zu saja. Begitu ya, teman-teman. Zu itu dia punya makna, maknanya adalah sahib. Maknanya itu sahib. Apa sih artinya sahib itu? Pemilik, ya, pemilik. Maka malin itu dia adalah isim zohir. Malin itu termasuk isim zohir yang artinya harta. Kalau zumalin berarti artinya apa? Pemilik pemilik harta. Nah, jadi setiap isim yang terletak setelah zu nanti irobnya jer atau majrur begitu katanya, tergolong majrur. Nah, akan dikasroh nih. Tanda asal untuk irob jer begitu. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an di surah Al-Buruj, ya, coba lihat di situ. Ada ayat yang berbunyi apa? Dzul arsyil majid.
Zul arsy. Al arsy itu sebagai isim yang terletak setelah lafal zu. Nah, i'rabnya apa tuh? Ketika kita melihat keadaan akhirnya dengan harokat kasroh. Apa i'rabnya al arsy? Majrur. Jar. Majrur ya, majrur. Nah, berarti lafal zu di situ i'rabnya apa? Lafal zu di situ. Rofa. Rofa. Tanda rofanya apa? Al-wawu. Ah, wawu. Kenapa tanda rofanya wawu? Kok bukan Liana koma? liana Niabatan minal Karena asma'il termasuk khamsah. Asmaul Hamzah. Iya, nah ya. Karena zu di sana termasuk al-asma al-khamsah. Nah, ditingkatkan kemampuan kita sebagai pembaca Al-Quran. Nah, ya. Jadi lebih berasa ketika kita baca Al-Quran, kemudian kita menganalisis dari segi pelafalan. Karena syarat menganalisis dari segi makna, harus dia mampu dulu menganalisis dari segi lafal. Ini penting sekali. Ya. Tidak akan pernah bisa seseorang itu menganalisis makna kalau lafal saja tidak bisa dia analisis. Oke, kita lihat lagi wa ammal wau lanjut. Ah, wa am wa amal alifu Oh iya, nah, wau udah ya, wa ammal alifu sekarang. fatakunu alamatan li raf'i fi tathniyatil asma'il khassah. Lanjut Ustaz. Diterjemahkan. Adapun alif menjadi tanda untuk rofa di dalam musanna. Iya, Di dalam tasniah. Nah ya, tasniah ini adalah isim yang nanti jumlahnya dua. Oke. Nah, jadi isim itu dalam bahasa Arab kalau ditinjau dari jumlahnya atau bilangannya dari adatnya begitu, maka dia terbagi menjadi tiga, teman-teman. Saya ulangi, isim ya, nomina dalam bahasa Arab. Kalau kita lihat dari sisi jumlah atau bilangannya begitu, maka dia nanti terbagi menjadi tiga. Ada mufrad atau tunggal, kemudian yang kedua adalah musanna yang dibahasakan di sini dengan ungkapan tasniyah. Secara bahasa Indonesia ya ganda begitu, hitungan dua. Nah, baru nanti ada jamak. Kapan jamak itu berlaku? Ketika lebih dari dua. Nah, ada tiga model jamak dalam bahasa Arab. Ya, bentuknya seperti ya jamak muzakkar salim, kemudian yang kedua ada jamak muannats salim, dan yang ketiga ada jamak taksir. Paham ya? Jamak muzakkar salim kenapa sih disebut dengan salim? Karena dia selamat dari apa? Dari taksir. Jamak muannats salim, kenapa dikatakan salim? Sama, karena dia selamat dari taksir. Begitu. Kalau di bahasa lain, atau bahkan di bahasa Inggris, bahasa asing yang tentunya orang Indonesia itu mempelajari bahasa tersebut selama 9 tahun ya. Nah, di SD, SMP, SMA ketemu itu. Pasti bahasa Inggris. Nah, di bahasa Inggris itu hanya ada apa? Dua ya kan? Hanya ada dua. Singular sama plural ya. Mufrad dan jamak saja di bahasa Inggris. Tapi kalau di bahasa Arab cukup unik. Nah, ya, barakallahu fikum. Lanjut, wa nun. wa amma nunu fatakunu alamatan li raf'i fil fi'lil mudhari idza ittasala bihi dhamiru tathniyah aw dhamiru jam'in aw dhamirun muannatsil mukhatabah. Baik. Nah, diterjemahkan dulu. Adapun nun maka dia menjadi Dia menjadi tanda untuk rofa di dalam fi'il mudhari jika dia bersambung dengan dhamir ganda, dhamir musanna atau dhamir jama' atau dhamir muannas mukhatabah. oke baik barakallahu fik ya. Nah, nun tanda rofa nih yang keempat, dia menjadi tanda untuk i'rab rofa tempatnya hanya di fi'il mudhari. Tapi fi'il mudhari yang apa? Yang akhirannya itu bersambung dengan domir tasniah, ya, domir musanna begitu ya, kata ganti orang kedua. Kemudian kemudian domir jama'. Nah, kata ganti untuk orang yang lebih dari dua.
Kemudian domir muannas mukhotobah ini adalah domir ya satu orang perempuan yang diajak bicara. Mukhotobah ini berarti ya, nah perempuan yang diajak bicara muannasah begitu perempuan. Nah kalau kita lihat tadi di sini ya lam yattasil bi akhiri syai'un di sini kan saya bilang tadi ada 5. Nah tiganya itu apa? Tiganya itu adalah ini domir tasniyah, domir jamak, kemudian domir muannas mukhotobah gitu ya. Nah jadi fiil mudhari kalau udah bersambung akhiran dengan sesuatu, sesuatu tersebut diantaranya itu adalah domir tasniyah, domir jamak, kemudian domir muannas mukhotobah, tidak lagi dia tanda rofaknya dengan domah, melainkan tanda rofaknya dengan apa? Dengan nun. Nanti ada dua lagi, ya. Baik. Nah, di sini seperti biasa beliau tutup matan Alimah bin Jurum dengan nazam Ashinkiti. Ya. Agar mungkin kalau kita merasa sulit menghafalkan matennya Al-Imam Najurud, kita bisa menghafal ya Nazam Ashinkiti ini. Baik, Ashinkiti rahimahullah berkata, silakan dibaca. Ustaz, Oke, boleh nam, fadal. Ikhwan ya. bismillah. Qala asyagiti rahimallah dambun wawawun alifun wa nunu alamatu raf'i biha takunu farfa' bidammi mufrad al-asma'i kaja'a zaidun sahibul ala'i barfa' bihil jam'al mukassira wa ma jumi'a min muannasin fasalima kadzal mudhari'u alladhi lam yattasil syai'un saja. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيسير وارفع بباب خمسة أبوك أخوك ذو مال أحموك فوك وهكذا الجمع الصحيح فاعرف ورفع ما ثنيته بالألف Iya, nam. وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. Baik, nam ya. Nah, untuk yang pertama ini, domun wawawun alifun wa nunun, ini kan adalah tanda i'rab rafah. Asal dari kalimatnya itu adalah apa? Takunu alamatur raf'i biha. Begitu. Takunu alamatu ar-raf'i biha. Di mana tanda rofa itu bisa terjadi biha dengannya. Nah, ya. Nah, baru domun wa wawun wa alifun wa nunun. Nah, kemudian berikutnya farfa. Farfa, ya. Nah, asalnya itu adalah apa? Farfa mufrodal asma'i. Nah, mufroda itu maf'ul bihnya irfa. Maka rofa'kanlah mufrodal asma, ya. Isim yang mufrad bidomin dengan domah. Seperti ja'a zaidun ini contohnya nih. Ini contohnya teman-teman. Mana isim yang ber i'rab rofa di situ? Kita bisa kenali dia dengan tanda yang udah kita baca tadi. Zaidun Zaidun. Zaidun rofa. Gitu. Ya. Kemudian sahibul sahibu. hu Ya. Ah. Nah, keduanya ini adalah isim mufrad. Di mana Zaid ini kan berarti satu orang Zaid. Nah, ya. Sahibu di sini satu orang sahib, satu orang pemilik ya begitu maknanya. Kemudian farfa bihil jam'a al mukassara wa ma jumi'a min muannasin fasalima ya. Nah, ini pada jamak taksir. Oke, agar bisa lebih mudah dipahami, kita ubah dulu dulu susunannya ya. Nah, farfa al jam'a al mukassara bihi gitu. Bihinya di setelah al mukassara. Nah, ya. Dan rofakkanlah jamak taksir dengannya. Hi-nya di sini kembali kemana? Dom. I, ya, kembali ke domi dan rofakkan juga jamak taksir itu dengan domma itu, ya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan untuk kita tentunya apa sih jamak mukassar? Ah, nih, jamak
Jamak mukassar pakai warna biru saja. Al-mukassar. Nah, jamak mukassar itu artinya apa? Terpecah atau tidak beraturan. Jadi, suatu isim itu dijamak dan bentuk jamaknya ini tidak beraturan, artinya apa? Tidak bisa kita itu menebak atau ya memperkirakan apa ya bentuk jamaknya, karena isimnya ini tidak memiliki rumus yang baku, hanya kaidah-kaidah umum saja. Dan kaidah-kaidah umum terkait jamak mukassar atau jamak taksir itu tidak diberikan pada kitab-kitab awal seperti ini. Nah, ya, bisa difahami teman-teman semua. Maka oleh sebab itu, banyak di antara guru ketika ditanyakan oleh orang yang belajar dengannya, gimana dong cara kita nentuin isi mufrad ini masuk ke jamak taksir atau jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim, yaitu dengan apa? Dengan banyak menghafal. Dengan apa? Dengan banyak menghafal. Nah, dan juga bisa nantinya apa? Mengetahui bentuk jamak muzakkar salim karena gampang kalau bentuk jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim pun juga mudah. Nah, kalau ada satu bentuk jamak yang tidak memenuhi bentuk jamak muzakkar salim sama jamak muannas salim ya sudah, itu bisa kita tentukan dia adalah jamak taksir. Nah, ya, begitu. Bisa difahami teman-teman semua? Oke, berikutnya wa ma jumi'a min muannasin ya fasalima. Dan apa yang dijamak dari isi muannas? Nah, yang dijamak dari isi muannas kan apa? Jamak muannas jamak muannas salim. Begitu. Artinya sebetulnya itu salim. Seharusnya kan bukan salima dengan alif nih. Ini untuk menyesuaikan namanya apa? Wazan, wazan syair ya. Nah, berikutnya kazal mudhari'u alladzi lam yattasil. Begitupun fiil mudhari yang tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Jadi setelah fiil mudhari itu tidak ada sesuatu yang melekat kepadanya ya. Nah, nih seperti yah tadi. Nah, seperti yah tadi. Coba ada nggak sesuatu yang nempel dengan huruf terakhirnya? Di Tidak ada. teman-teman semua, yah tadi ini adalah fiil mudhari yang diakhiri oleh huruf apa nih? Iya. Alia. Ya, Ilat. Lia. Ini huruf ilat bukan? Ya. Iya, Nah, Ustaz. Huruf ilat. Berarti ketika dia rofa dengan domah, tapi domahnya zohiro atau muqaddarah? Muqaddar. Muqaddarah. Muqaddarah. Ya, nah. Berikutnya ada yasil. Nah, ini ada yasil nih. Yasil. Nah, asalnya itu yasilu. Dia disukun ini ngikutin ini ya. Wazan syair gitu. Yasilu di domah gitu. Baik, tarfa khomsatan. Nah, ya, diwawin. Nah, khomsatan ini adalah isim yang termasuk tadi panca isim. Dan rofakanlah panca isim itu dengan waw nih seperti abuka ya, akhuka, zumalin, hamuka, fuka. Beres, wahakadha al-jamu as-sahihu. Nah, kemudian jamak yang sahih ya, jamak yang sahih. Nah, ini susunannya itu adalah fa'rif terlebih dahulu. Fa'rif, fa'rif ya, fa'rif. Hmm, Fa'rif wa hakadha al-jam'u as-sahihu. Nah, begitu. Fa'rif itu artinya maka ketahuilah. Ya, arafa ya'rifu i'rif. Maka ketahuilah begitu, ya. Maka ketahuilah. Nah, wa hakadha dan demikian itu dengan jamak sahih begitu, ya. Jamak sahih, al-jam'u as-sahih. Nah, jamak sahih itu nama lain namanya. Jamak sahih itu adalah jamak muannas jamak sahih itu adalah jamak salim namanya jamak salim. Nah, jamak salim itu kan ada dua jamak muzakkar salim sama jamak muannats jamak muannats salim. Untuk meringkas kalimat ini di sini ya.
Ini kehebatan orang-orang yang mahir dalam berbahasa. Kalimatnya itu bisa lebih ringkas namun menyimpan faedah dan makna yang luar biasa. Dan orang yang paling mahir dalam berbahasa Arab siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling mahir di muka bumi ini dalam berbahasa Arab? Ada yang bisa jawab? Nabi Muhammad Orang yang paling mahir dalam berbahasa Arab. Nabi Silakan. Muhammad. Siapa yang jawab tuh? Kenal Ustaz. Nama, oke, siapa? Ntar tolong Nabi Muhammad. japri saya ya. Nanti saya berikan hadiah pulsa insya Allah. Betul sekali, Nabi Muhammad ya. Nah, Nabi Muhammad, tuh, ya, jangan ragu-ragu dalam menjawab ya. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling fasih dan orang yang paling mahir dalam berbahasa Arab. Gitu. Kalimatnya ringkas dan menyimpan makna yang banyak. Itu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Ya, disebut dengan Rasulullah pun disebut dengan Jawami'ul Kalim. Taib. Ya. Kemudian raf'u ma sannaitahu bil alif. Ya. Dan rofa apa yang kamu gandakan begitu dengan alif begitu ya. Berikutnya farfa binunin. Nah, ya. Farfa binunin. Nah, ya. Dan rofa'kanlah dengan nun itu lima wazan fiil yang fiil ini nanti disebut dengan al-af'al al-khamsah. Jadi sebelumnya ada al-asma al-khamsah, sekarang ada al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah itu fiil-fiil yang lima itu ini apa saja? Nah, ini ya teman-teman, yaf'alani, yaf'aluna, naknya di fathah ya. Ini sukun menyesuaikan timbangan syair. Paham ya? Kemudian taf'alani, taf'alina, taf'aluna. Ini fiil-fiil yang lima sebutannya. Di mana fiil-fiil ini menyimpan apa? Menyimpan fa'il berupa apa? Domir yang Domir musanna, domir yang jama', kemudian domir yang muannas perempuan atau satu orang diajak bicara gitu. Dan inilah fiil-fiil yang akhirannya bersambung dengan apa tadi? Dengan domir tasniyah domir tasniyah, sama domir jamak domir jama', sama kemudian domir muannas domir ya mukhatab. mu'annas mukhatabah. Nah, ini simpulan dan sekaligus contoh teman-teman semua ya. Lirafi arba'u alamatin. Ya, rafa punya empat tanda. Yang pertama domah ada di empat tempat. Yang pertama isim mufrad tempat bagi domah untuk i'rab rafa. Contohnya Zaidun Fatimatu. Kemudian jamak taksir. Contohnya at-tullabu azwajun. At-tullabu ini bentuk jamak dari tolibun. Ya. Azwajun bentuk jamak dari zaujun. Pasangan atau suami. Paham ya? Nah, ini penting juga nih untuk meluaskan wawasan kebahasa Araban terkait kosakata, ya. Nah, zaujun, zaujun itu dia bisa berarti apa? Bisa berarti pasangan, bisa juga berarti suami, Suami. ya. Jangan sampai hanya diterjemahkan sebagai suami saja. Nah, ya. Berikutnya jamak muannas salim. Nah, ini al-muallimatu, kemudian ada muhandisatun. Ini bentuk dari jamak muannas salim, yaitu dia diakhiri apa? Diakhiri alif dan ta. Ketika rofa dia tetap dengan doma. Terakhir adalah fiil mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Nah, ini contohnya yaktubu.
ya, tidak diakhiri baknya dengan satu apapun, maka dia dengan doma. Nih yang wawu, ini contohnya muallimun jamak muzakkar salim, nah, ya. Jamak muzakkar salim dia isim ya. Nah, kemudian alasmal khamsah abuka akhuka hamuka fuka zumalin, nah, ya. Kemudian alif, ini contohnya muallimani. Tinggal ditambahkan alif dan nun, nah, ya. Namun yang menjadi tanda rofaknya adalah alif begitu. Nah, kalau mufrad muallimun, kalau musanna muallimani, ya. Kemudian kalau nanti jamak dia ke muallimuna, ke jamak muzakkar salim begitu. Nah, muallimatani ini yang muannas, ya. Kalau mufrad muallimatun, kalau musanna muallimatani, kalau nanti jamak ke jamak muannas salim. Muallimah, muallimatun gitu. Kemudian yang keempat adalah subutun nun. Subutun nun ini adalah tetapnya nun, ya, pada fiil-fiil yang lima. Ketika fiil mudhari itu berakhiran dengan domir tasniyah, yakni alif isnain. Yaktubani. Nah, alifnya di sini bukan penanda rofa. Penanda rofanya adalah nun yang ada di akhir. Paham ya? Begitupun ketika fiil mudhari diakhiri dengan domir jamak, yakni wawul jamaah. Nah, yang menjadi penanda rofanya adalah nunnya, bukan wawunya. Gitu. Kemudian domir muannas mukhatabah itu adalah ya sukun. Oke. Nah, penanda rofaknya itu adalah apa? Nun, ya, nun yang ada di akhir. Nah, kita masuk ke yang kedua, tanda nasab. Boleh dibaca? Silakan. Siapa yang mau membaca? Silakan. Bismillah. Nah, fadhal. أقرأ أستاذ. نعم أستاذ، شكرا، أحسن الله إليك. ثانيا علامة النصب. قال المصنف رحمه الله ابن جروم وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. إلى هنا أستاذ؟ Silahkan. نعم أستاذ. الإمام المصنف yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala telah berkata, dan bagi i'rab nasab ada 5 tanda, yaitu yang pertama al-fathah, tanda fathah, kemudian yang kedua alif, dan ketiga kasrah, dan keempat ya, dan kelima pembuangan atau penghapusan nun, hasfun nun. Baik. Lanjut lagi. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan linasbi. نعم، فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. Baik. Dan adapun fathah, dia menjadi tanda untuk i'rab nasab pada 3 tempat ya teman-teman. Yang pertama isim mufrad. Jadi isim mufrad kalau rofa dia di doma, kalau nasab dia di fathah. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir kalau rofa di doma, kalau nasab di fathah. Kemudian fiil mudhari. Nah, fiil mudhari itu dinasab dengan fathah kapan? Ya, yang pertama dinasab dulu nih. Fiil mudhari itu dinasab jelas kalau kemasukan faktor yang mengharuskan dia nasab atau amil nasab. Nah, kemudian tanda nasabnya nanti fathah kapan? Kalau si fiil mudhari tersebut tidak bersambung akhiran dengan sesuatu, tidak bersambung dengan domir tasniyah, tidak bersambung dengan domir jamak, tidak bersambung dengan domir ya muannas mukhatabah. Maka ketika dia nasab, tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Maupun nanti dia tidak boleh juga bersambung dengan dua sesuatu lagi. Baik ya. Lanjut wa amal alifu. نعم، وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. Terjemahkan. Nah, dan adapun tanda alif, maka dia tanda tersebut menjadi suatu alamat atau tanda bagi i'rab nasab
di dalam atau pada isim-isim yang 5 atau panca 5. Contoh, Ra'aitu abaka wa akhaka. Saya telah melihat bapakmu dan saudara laki-lakimu. Wa ma asbaha dzalik. Dan yang serupa atau semisal dengannya. Seperti itu. Iya, berarti akhoka, hamaka, faka, dan zamali. Waza Gitu. malin. Baik, lanjut. Wa amal kasrah tuh. Nah, وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. nah, ini Masya Allah. Jamak muannas salim ketika nasab dia di kasroh, tidak di fathah. Begitu ya. Kemudian ketika rofa jamak muannas salim itu dia di dhammah. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan dalam i'rab nasab ini tandanya yang berupa harokat ada dua, fathah dan kasroh. Nah, ya, untuk harokat kasroh menjadi tanda bagi i'rab nasab itu hanya di satu tempat saja, yaitu jamak muannas salim. Lanjut wa amal ya'u. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. Terjemahkan. Dan adapun huruf ya, maka dia menjadi suatu tanda bagi i'rab nasab di dalam bentuk tasniyah atau ganda dan di dalam bentuk jamak. Oke, lanjut. Penghilangan nun, hadfun و... nun. نعم وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. Ya, Dan adapun penghilangan atau penghapusan huruf nun, maka dia menjadi suatu tanda bagi i'rab nasab di dalam af'al khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang 5 oke. yang ketika yang rofaknya dia dengan tetapnya nun. Ya, wazan yang sudah kita baca tadi itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, sama taf'alina. Itu kan ketika rofa, nunnya masih ada di akhir. Nah, ketika masuk amil nasab yang kita udah singgung pada contoh pertemuan-pertemuan awal itu kan salah satu amil nasab lan ya, lan. Ah, kalau masuk lan ke wazan-wazan tadi itu, jadi gimana bacanya dong? Lan yaf'ala tetap ada alifnya. Lan yaf'ala hanya saja nunnya hilang. Kemudian lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu untuk lan yaf'alu, yaf'alu nunnya dibuang nanti ada alif. Ya, ada alif tuh. Sama taf'alu juga nanti ada alif. Yang dimana alif tersebut namanya adalah alif fariqah. Baik ya. Ya, mungkin nanti saya akan jelaskan. Tidak hari ini. Kemudian lan taf'ali untuk yang domir mu'annas mukhatabah. Nah, berkata Al-Imam Asy-Syinkiti di sini dalam nazamnya Manzumah Ubaidi Rabbih akan dibaca. Alamatun nasbi laha kun muhsiyah. Paham ya? Nasab. Bismillah. Qala asy-Syaikiti rahimahullah alamatu nasbi laha kun muhsiya al-fathu wal alifu wal kasru wa ya Oke, wa cukup hadfu dulu. Nah, nunin. cukup dulu cukup. Nah, barakallahu fiik. Alamatun nasbi laha kun muhsiyah yang artinya adalah apa? Ya. Nah, tanda nasab. Tanda nasab. Jadi kita susun dulu nih, kita susun. Asalnya itu adalah alamatun nasbi, baru al-fathu wal alifu wal kasru. Nah, ya. Nah, tanda nasab itu ada fathah, ada alif, ada kasroh, ya. Ada kasroh, kemudian waya, ya di situ adalah yaun. Nah, ya. Eh, kemudian penghilangan nun, ya. Tanda ya bagi rob nasab itu ada di tempat apa? Jamak muzakkar salim sama san musanna ya atau tasniyah isim tasniyah. Oke. Baru akhirannya nanti apa? Kun muhsiyan laha. Kun muhsiyan laha. Apa sih makna dari kun muhsiyan nih? Dan ya. Oke. Kun muhsiyan. Kun mu kun muhsiyan. Nah, muhsiyan itu semakna
seperti hafidho, ya, hafidho yang artinya adalah hafalkan, gitu. Maka kun muhsia itu artinya jadilah kamu orang yang menghafalkan. Jadilah kamu orang yang hafal akan tanda-tanda nasab ini. Baik ya. Falladhi al-fathu bihi alamatun ya dhannuha li nasbihi. Gitu. Nah, ya. Nah, kita susun dulu nih. Ya, kalau kita susun itu kalimatnya asalnya adalah falladhi al-fathu bihi alamatun li nasbi ya dhannuha. Gitu. Ini Masya Allah nih. Ya dhannuha artinya apa ya dhannuha? Wahai orang-orang yang berakal. Gitu. Wahai orang yang berakal. Nah, ya. Za di situ artinya sahib. Begitu. Nah, ya. Za di situ artinya apa? Sahib. Nah, ini salah satu contoh gitu ya. Nah, salah satu apa? Contoh. Nah, kalau nuha itu bentuk jamak dari apa? Nuhya. Nuhya. Nah, ya. Nuhya. Jadi ya zannuha itu bisa kita terjemahkan ya sahibal ukul. Ya sahibal ukul. Baik, di bait berikutnya mukassarul jumu'i thummal mufradu thummal mudhari'ul ladzi katas'adu. Nah, ya. Nah, ini susunannya tentu sudah tepat. Maksudnya kita bisa memahami mukassarul jumu' adalah apa? Jamak tak? Jamak Jamak taksir. taksir. Ya, kemudian isim mufrad, kemudian fiil mudhari. Nah, ya, alladzi katastadu yang dia itu seperti tasadu ya, seperti tasadu. Ini kan fiil mudhari yang tidak diakhiri suatu apapun begitu ya. Nah, tasadu. Baik, bil alifi al khamsata nasbaha iltazim. Nah, jadi itu yang di awalnya adalah iltazim terlebih dahulu. Nah, ya, iltazim. Jadi asalnya itu adalah iltazim al khamsata nasbaha bil alif. Nah, ya. Apa sih makna dari atau terjemah iltazim itu? Ya, lazimkanlah atau tetapkanlah. Nah, tetapkanlah al khamsah yakni 5 isim yaitu apa? Nasabnya. Nasabnya dengan apa? Bil alif, dengan alif. Lanjut wansib bikasrin jam'a ta'nisin salim dan nasabkanlah eh, dan nasabkanlah Wasif bikasrin dengan kasroh ya jamak taknis yang selamat, jamak muannas salim maksudnya. Nah, nasabkan dia bikasrin dengan kasroh. Lanjut, wa'lam bi annal jam'a wal musanna dan ketahuilah bahwasanya jamak dan musanna itu nasbuhuma nasab keduanya itu bilia dengan ya. Haitsu an haitsu anna. Nah, apa artinya anna telah telah nampak begitu ya. Itu maknanya seperti zoharo. Nah, ya. Asalnya anna saja, tidak ada alif tambahan, tidak ada alif bengkoknya. Ya, itu fiil ya. Jadi anna di sini fiil. Anna ya innu bermakna zoharo nampak. Ditambahkan alif bengkok, ya. Itu untuk menyelesaikan wazan syair. Berikutnya wal khamsatul af'alu nasbuha thabat, ya. Nah, bihadfi nuniha idza manusibat. Nah, ya. Nah, ini kita susun dulu kalimatnya. Kalimatnya asalnya adalah wa idza manusibat khamsatul af'ali tabata nasbuha bi hadzfi nuniha. Dan jika 5 fiil itu dinasobkan, maka pasti nasabnya ini adalah dengan apa? Menghilangkan nun, menghilangkan nunnya. Nah, ini ya mulakhos ya dalam bentuk tasjir seperti ini. Nah, ya. Nah, ini ada contohnya. Nasab itu punya 5 tanda. Yang pertama fathah. Nah, ada di berapa tempat tanda fathah ini?
menjadi tanda i'rab nasab ada di tiga tempat. Yang pertama isim mufrad, contohnya Zaidan, Fatimata. Ya, kenapa dia nggak ditanwin? Karena dia isim muannas begitu. Kemudian isim muannas maksudnya adalah nama orang perempuan namanya, maka tidak ditanwin. Berikutnya jamak taksir, contohnya ra'aitu atulaba azwaja. Nah, fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu kemasukan ambil nasab. Di sini contohnya lan, jadi yaktuba. Kalau rofa kan tidak kemasukan lan, jadinya yaktubu. Berikutnya, tanda alif bagi rob nasab ini hanya ada pada satu, yakni al asmal khamsah saja. Ra'aitu abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin. Kemudian yang kasrah, jam'ul muannatsis salimu, jamak muannas salim nih. Ra'aitul muallimati muhandisatin. Nah, ya. Kemudian ya, nah ya di sini adalah tasniyatul asma'i khassah. Nah, ya. Untuk isim musanna yang maknanya ganda atau dua. Ra'aitul muallimaini. Namun di sini diingat ya, harokat huruf sebelum ya-nya itu fathah dan harokat huruf setelah ya-nya kasroh itu untuk musanna. Nah, ya, ini agar nanti membedakan dengan apa? Jamak muzakkar salim ketika nasab. Lihat untuk jamak muzakkar salim ketika nasab, ra'aitu muallimina. Apa bedanya dengan muallimaini? Harokat huruf sebelum ya-nya apa di kasrah. Ini untuk jamak muzakkar salim Kas- ketika nasab. Kemudian harokat huruf setelah ya-nya untuk jamak muzakkar salim ketika nasab itu di fathah. Beda kan sama yang musnana. Lanjut, yang kelima, tanda terakhir rob nasab itu adalah hazfun nun, penghilangan nun. Nah, ya. Ini ketika fi'il mudhari yang bersambung dengan domir tasniyah, domir jamak, domir yang mukhatabah kemasukan ambil nasab seperti lan yaktuba, lan taktuba, lan yaktubu, lan taktubu. Nah, ini yang saya bilang tadi di akhir wawunya meskipun nunnya dihapus tapi ada alif. Yang alif di sini namanya apa tadi? Alif Alif fariqah. Mufarriqah. Gitu ya, alif fariqah. Nah, kemudian domir ya mukhatabah muannasah. Nah, nunnya hilang. Lan taktubi. Gitu. Masih ada waktu sekitar 10 menitan lagi. Mau kita cukupkan? Lagi nanggung sih. Ustadz, Afwan boleh bertanya Ustadz? Oke, nah. Afwan Ustadz, apa? Ini yang kemarin, yang pertemuan kemarin keempat, tapi ini sih mungkin ini aja ya. Saya tuh penasaran kenapa yang pas apa ya itu ada yang Afwan Ustadz sebentar, Apa ada yang apa? pakainya fi'il madhi yang taghayyaru, tapi yang pas kemarin apa ya? eh di alamatul i'rab itu Ustaz, Ini ya, bukan ini. alamat, di apa yang yang kemarin Ustaz ada penjelasan, Yang ini? Yang mana? eh, iya Ustaz, yang itu kan yang apa namanya yang atas itu kalimat tuh Muhammad itu taghayyaru Ustaz, tapi yang bawahnya kalimat yang yafrahunya pakainya Tagoyaro. tatagayyaru, Iya, iya tagoyaro. tatagayyaru, iya Namanya iya tagoyaro. kemudian Kalimat ini berubah. Nah, ini menunjuk apa? Merujuk kepada eh, berubah. Berubahnya akhir keadaan atau berubahnya keadaan akhir lafal Muhammad di sini. Begitu ya. Nah, berubah keadaan nah, yang akhir. yafrahunya kenapa pakainya tatagayyaru Ustaz? Beda gitu Tatagoyar, maksudnya. tatagoyar Apakah itu ada berubah-ubah. perbedaan makna? Iya, berubah-ubah. Siapa yang menjadi fa'ilnya di sini? Hmm. Ya, yakni Al-Harokatu. al-harokah. Al-haroh, al-harokah. Nah, ya, harokat. Harokatnya berubah-ubah. Nah, ya, harokatnya berubah-ubah. Di mana? Di akhirnya. Haknya kembali kemana? Eh, Al-Har... Kalimah. Rimah. Kalimah. Hak yang di sini kembali ke kalimah. Gitu ya. Berubah-ubah harokat yang ada di akhir kalimah yafrah. Nah, sampai sini Nah, bisa difahami berarti hasabul kalau awamil ad-dakhilah sesuai dengan ber, amil yang masuk kepadanya. Jadi untuk penyesuaian konteks saja dalam pembicaraan. Kenapa menggunakan taghayyara dan tataghayyar?
begitu. Hmm. Tataghayyaru. Jadi maksudnya kalau Nah, yang awal itu nah, kalau ini taghayyara kan itu fi'il dia madi. berubah. Ini fi'il madi. Ini kan fi'il mudhari. Di antara makna dari Hmm. fi'il mudhari itu istimror, terus berlangsung. Di antara makna dari fi'il mudhari itu apa? Istimror, terus berlangsung. Paham ya? Terus berlangsung di sini dia untuk memaknai ya berubah-ubah begitu ya. Nah, dia ingin mengatakan berubah-ubah nih. Begitu, berubah-ubah. Sampai sini Oh, bisa dipahami? iya, berarti kalau yang atas itu memang dia Iya. Nah, ya. perubahan yang akhirnya berubah. Nah, jangan sampai Jazakumullah juga khairan. dimaknai begini. Oh, berarti fi'il madi maknanya nggak istimror dong. Jangan salah. Fi'il madi yang di dalam Al-Quran tuh maknanya istimror loh. Kalau nggak istimror, bahaya. Kalau kita maknai fi'il madi di Quran yang berkaitan dengan sifat Allah. Ah, terus nggak istimror, kita katakan maknanya bahaya kita. Gitu. Jadi kalau kita berbicara makna asal dari fi'il mudhari, iya istimror. Nah, ya. Nah, kemudian kalau makna asal dari fi'il madi apakah istimror? Tidak. Tapi bukan berarti fi'il madi nggak boleh istimror. Gitu. Intinya kalau sudah berkaitan dengan apa yang di dalam Al-Quran, apalagi berkenaan dengan sifat Allah, nah itu akan ya pasti ada keluar dari kaidah asal gitu. Yang tadinya fil madi itu kaidah asalnya ya tidak istimror, maka bisa menjadi istimror, tapi pada konteks itu saja yang ada di dalam Al-Quran dan berkaitan dengan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Atau juga misalkan yang tidak berkaitan dengan sifat Allah tapi di dalam Al-Quran itu juga ada fi'il madi yang maknanya apa? Istimror. Nah, barakallahu fiik. Semoga bisa difahami. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik yang izin silakan. Kita juga udah selesai juga. Ya, Pak Ronald, silakan. Aman Ustaz mau nanya yang seperti ada contoh kaja'a Zaidun. Hmm, Eh, itu K itu huruf jar ya Ustaz ya? betul huruf J. Terus antum mau tanyakan kenapa dia nggak beramal atau kaknya masuk ke fiil gitu, huruf J-nya masuk ke fiil. Itu. Benar. Iya betul Ustaz. Oke, Iya iya nah gitu teman-teman, Ustaz. Heeh. teman-teman kalau lagi baca Iya kitab, iya benar. nah teman-teman kalau lagi baca kitab ada kaidah hikayah. Nah, ada kaidah hikayah itu masuk dalam kaidah hikayah. Paham ya? Jadi itu kaidah dalam mengutip. Nah, kaidah dalam mengutip itu sah-sah saja. Boleh gitu. Jadi bukan maksud kita ingin mengamalkan huruf kaf kepada fiil, tapi kita memang sebetulnya ingin sedang mengutip tuh, gitu. Ingin menjelaskan karena kita sedang mengutip kalimat tersebut. Nah, di dalam bahasa Arab kan seperti itu bahasa Arabnya kaf, kaf. Itu. Makanya biasanya untuk penukilan seperti itu diberikan tanda kurung. Nah, Minal qausain. Nah, gini nih. Set. Kalau enggak, panjang nih dia. Dipanjangin. Kan ada di keyboard Arab. Kayak gitu. Nah, kemudian diberikan tanda kurung. Ah, ja'a Kholidun. Nah, ini kita pengen ngutip kalimat ini udah ada sebelumnya. Sebelum kalimat ini. Nah, ya, sebelum kalimat ka ja'a Kholidun. Jadi ja'a Kholidun udah ada sebagai contoh. Nah, kita pengen kutip karena kita ingin jelaskan ja'a Khalidun itu kalimat apa dan bagaimana. Bisa difahami sampai sini? Nah Ustaz, Nah, dalam syukron. kitab-kitab para ulama, nah itu biasanya udah diberikan tanda kurung. Tapi kalau kitabnya itu kitab terbitan yang maktabah tradisional, biasanya nggak ada tanda kurung. Gitu. Ya. Tapi kalau kitab-kitab yang bagus, kalau di sini tadi, kalau di sini antum lihatnya di mana? Di sini, di kitab ini ya. Di, di syair Ustaz, di syair. Oh, di syair Di mana mana? syair Ustaz ada. Syair Naam, yang mana? kaja'a Zaidun. Di Oh, halam yang mana? Syairnya yang mana nih? yang tadi alamat rofa tadi Ustaz. Oh, Di alamat rofah ya. halaman Baik. ada kaja'a Zaidun wa kayah tadi hakala.
Nah, ini ya. Nah, kayak tadi, kayak sil, begitu ya. Nah, untuk ninazom, jadi nggak indah nanti kalau dikasih tanda kurung. Gitu ya. Oh, kalau di nazom ya. Kalau di nasr, tulisan deskripsi seperti ya tulisan kitab pada umumnya, biasanya itu sudah diberikan tanda kurung. Gitu ya, teman-teman. Sudah pukul 11 agar tidak lewat 1 atau 2 menit. Nah, kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi urbina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakumullah khairan wabarakatuh. Ustaz. Barakallahu fiikum, Jazakallah. Waalaikumsalam. barakallahu fiikum. Wa iyyakum.